Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai a stochastic single period model for perishable product. Next. Izinkan kami memperkenalkan diri. Mulai dari saya Sakila Lisa Isa dengan NIM D600230142. Lalu ada Zaskia Chelsea FJ dengan NIM D600230158. Ada Alifa Filzah R dengan NIM D600230144 dan Adinda Rofiatul H dengan NIM D600230245. Oke, pada bab pertama kita akan memperkenalkan apa itu stochastic single period. Stochastic single period adalah model yang digunakan dalam pengambilan keputusan di mana hasil dari keputusan yang diambil tidak pasti dan hanya berlaku untuk satu periode waktu. Model ini sering digunakan dalam konteks manajemen persediaan, investasi, dan perencanaan produksi. Karakteristik utama dari model ini adalah ketidakpastian, di mana hasil dari keputusan yang diambil dipengaruhi oleh variabel acak, seperti permintaan pasar atau harga bahan baku. Selain itu, model ini berfokus pada keputusan yang harus diambil untuk satu periode tertentu, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Lalu tujuan utama dari model ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya dalam konteks ketidakpastian. Contoh penggunaannya adalah dapat ditemukan dalam manajemen persediaan, di mana perusahaan harus memutuskan berapa banyak barang yang harus dipesan untuk memenuhi permintaan yang tidak pasti selama satu periode. Lalu selanjutnya ada kelebihan stochastic single period. Model stochastic single period memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya sangat berguna dalam pengelolaan persediaan produk yang bersifat mudah rusak atau bernilai waktu terbatas. Salah satu keunggulan utamanya adalah kesederhanaan dan kejelasan model dalam menangani ketidakpastian permintaan, sehingga memudahkan pengambilan keputusan bagi manajer inventory. Model ini memungkinkan pelaku usaha untuk menyeimbangkan risiko antara kelebihan dan kekurangan stok dengan mengoptimalkan jumlah pemesanan berdasarkan distribusi probabilitas permintaan. Selain itu, model ini fleksibel karena dapat diterapkan pada berbagai jenis industri, mulai dari retail, makanan, hingga penerbangan. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian dengan mempertimbangkan biaya penyimpanan, biaya kehilangan penjualan, serta nilai sisa atau salvage value. Selanjutnya ada kekurangan stochastic single period. Meskipun praktis, stochastic single period model juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kelemahan utamanya yaitu asumsi bahwa seluruh keputusan pemesanan hanya dilakukan sekali untuk satu periode, sehingga model ini tidak cocok untuk produk yang dijual dalam beberapa periode atau membutuhkan peninjauan berkala. Selain itu, model ini sangat bergantung pada keakuratan estimasi distribusi probabilitas permintaan. Jika data historis tidak memadai atau estimasi tidak tepat, hasil keputusan yang dihasilkan bisa jauh dari optimal. Model ini juga tidak mempertimbangkan adanya perubahan harga, diskon, atau dinamika pasar yang mungkin terjadi selama periode penjualan. Dalam praktiknya, beberapa faktor seperti ini, ketidakpastian lead time, perubahan permintaan musiman, dan perilaku pelanggan seringkali membuat model ini terlalu ideal dan kurang fleksibel jika tidak disesuaikan secara kontekstual. Berikutnya ada analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dalam stochastic single period berfokus pada bagaimana perubahan parameter-parameter kunci memengaruhi keputusan optimal, khususnya jumlah pemesanan,
dan tingkat keuntungan atau biaya yang dihasilkan. Parameter yang paling sensitif dalam model ini adalah biaya kekurangan stok atau shortage cost, biaya kelebihan stok atau holding cost, dan distribusi permintaan. Misalnya, jika biaya kurangan stok meningkat, maka model akan mendorong keputusan untuk menambah jumlah pemesanan agar risiko kehilangan penjualan dapat diminimalkan. Sebaliknya, jika biaya kelebihan stok menjadi lebih besar, misalnya karena meningkatkan biaya penyimpanan atau rendahnya nilai sisa produk, maka jumlah pemesanan optimal akan berkurang untuk menghindari overstocking. Selain itu, perubahan pada bentuk dan parameter distribusi permintaan, seperti peningkatan variabilitas atau ketidakpastian, akan menyebabkan peningkatan kebutuhan akan safety stock atau stok pengaman, sehingga memengaruhi nilai jumlah pemesanan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, perusahaan dapat memahami seberapa stabil dan tangguh keputusan inventory terhadap ketidakpastian dan fluktuasi parameter, serta dapat mengambil langkah-langkah mitigasi risiko, seperti melakukan update estimasi permintaan secara berkala atau menerapkan fleksibilitas dalam pemesanan. Analisis ini sangat penting agar keputusan yang diambil tidak hanya optimal secara teoritis, tapi juga adaptif terhadap perubahan kondisi pasar yang nyata. Baik, untuk selanjutnya ada di contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu seorang distributor sepeda menghadapi keputusan penting. Pabrikan akan menghentikan produksi model sepeda tertentu dan menawarkan diskon besar untuk menghabiskan stok $450 per sepeda, menghasilkan laba $250 per sepeda jika terjual saat Natal. Penawaran ini adalah kesempatan satu kali untuk penjualan Natal. Sepeda yang tidak terjual setelah Natal hampir tidak bernilai. Meskipun distributor memperkirakan dapat menjual kembali dengan harga $100 per unit, nilai sisa, pertimbangan keuangan utama yang pertama ada laba per sepeda terjual, yaitu $250. Lalu yang kedua ada biaya penyimpanan per sepeda tidak terjual, yaitu $10 hingga setelah Natal. Lalu yang ketiga ada nilai sisa per sepeda tidak terjual, yaitu $100. Yang terakhir ada total biaya atau kerugian per sepeda tidak terjual, yaitu sem- negatif $90. Ini berarti keuntungan $90, bukan kerugian karena nilai sisa lebih besar dari biaya penyimpanan. Distributor ingin memaksimalkan laba dengan mempertimbangkan resiko kelebihan pesanan, sepeda tidak terjual, dan kekurangan pesanan, kehilangan potensi penjualan. Baik, untuk selanjutnya, biaya administrasi pemesanan dan biaya kekurangan, hilangnya niat baik pelanggan, dianggap dapat diabaikan. Distributor perlu menentukan jumlah pesanan optimal untuk Natal. Dengan asumsi tidak ada persediaan awal, laba bagi distributor ini adalah keuntungan sama dengan $450 dikali jumlah yang terjual oleh distributor. Negatif $200 dikali nomor nomor dibeli oleh distributor. Ditambah $90 kali jumlah yang tidak terjual dan dibuang dengan nilai sisa. S sama dengan nomor yang dibeli oleh distributor. Sama dengan tingkat stok persediaan setelah menerima pembelian ini karena tidak ada inventaris awal. Dan D sama dengan permintaan oleh toko sepeda variabel acak sehingga min D DS sama dengan jumlah yang terjual. Max 0 SD jumlah yang tidak terjual. Lalu selanjutnya, kemudian untuk 450 menit DS 200 detik ditambah 90 max 0, S negatif D. Istilah pertama juga dapat ditulis sebagai 450 menit DS sama dengan 450 D dikurang 450 max 0 DS.
Fungsi tujuan distributor adalah meminimalkan biaya total yang diharapkan, yang terdiri dari biaya kekurangan, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan. Biaya kekurangan timbul dari pendapatan yang hilang sebesar $450 per sepeda dan biaya hilangnya reputasi pelanggan diabaikan dalam kasus ini. Jika permintaan melebihi pasokan atau jika permintaan yang tidak terpenuhi dapat dipenuhi melalui pengiriman prioritas dengan biaya $370 per sepeda. Fungsi ini dapat ditulis sebagai 450 0 ds ditambah max 200 s dikurangi 90 0, ds, di mana S adalah jumlah pesanan dan D adalah permintaan. Meskipun permintaan D adalah variabel acak, distributor dapat menentukan kebijakan inventaris yang optimal jika distribusi probabilitas D tersedia. Misalkan PD sama dengan P, D sama dengan D kecil. Diasumsikan bahwa PD diketahui untuk semua nilai. D sama dengan 0, 1, 2, hingga seterusnya. Lalu selanjutnya, diketahui. Diketahui distributor sepeda menghadapi situasi. Yang pertama, produk. Model sepeda lama yang akan dihentikan obsolete setelah musim Natal. Lalu yang kedua, permintaan. Demand, DD, acak mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 10.000 unit. Lalu berikutnya ada biaya dan harga. Yang pertama ada biaya pembelian, CC, $200 per unit. Lalu harga jual $450 per unit keuntungan, sama dengan $250 per unit. Lalu selanjutnya ada nilai salvaging, yaitu $100 per unit jika tidak terjual. Lalu biaya penyimpanan, HH, sama dengan negatif $90 per unit. Negatif karena salvaging mengurangi biaya total. Lalu ada biaya shortage, yaitu PP. $450 per unit kehilangan pendapatan ditambah goodwill. Lalu selanjutnya ada biaya setup, yaitu KK, sama dengan $8.000 jika ada. Lalu untuk PDF, rumus dari PDF dan CDF, PDF sama dengan FX sama dengan 1/10.000 E min X per 10.000 untuk X lebih besar dari sama dengan 0. Lalu untuk CDF, FD sama dengan 1 negatif E negatif D 10/10.000. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya izin melanjutkan dari contoh soal yang telah dibaca. Ditanyakannya yaitu menentukan jumlah pesanan optimal atau S bintang untuk meminimalkan aspek total cost atau memaksimalkan keuntungan. Di sini dijawabnya yaitu untuk solusi untuk kasus K sama dengan 0 atau tanpa biaya setup itu, kita menggunakan rumus distribusi eksponensial untuk menghitung nilai S bintangnya, yaitu jumlah stok optimal agar memenuhi permintaan saat musim Natal tanpa mempertimbangkan biaya setupnya. Untuk menghitung, gunakan rumus optimal untuk distribusi eksponensial yaitu F S bintang sama dengan P min C per P plus H. Substitusi nilainya yaitu 1 min E min S bintang per 10.000 sama dengan 450 min 200 per 450 min 90 sama dengan 0,69444. Di sini yaitu dengan P-nya yaitu 450 yaitu harga jual, C-nya 200 yaitu biaya produksi per unitnya, dan H min 90 yaitu biaya penyimpanan karena bersifat negatif. Untuk angka substitusinya yaitu menghasilkan 0,69444, lalu mencari S bintang dari CDF eksponensialnya, yaitu dengan
E min S bintang per 10.000 sama dengan 0,30556. Lalu E min S bintang per 10.000 sama dengan 0,30056-nya dikalikan silang menghasilkan S bintangnya sebesar 11,856. Kesimpulannya itu distributor harus menyimpan 11,856 unit untuk memenuhi permintaan. Angka ini termasuk sedikit lebih tinggi dari estimasi permintaan rata-ratanya, yaitu 10.000 unit, sehingga bentuk antisipasi kekurangan stok. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, maka distributor harus menyimpan 11.856 sepeda untuk musim Natal. Perhatikan bahwa angka ini sedikit lebih tinggi daripada permintaan yang diharapkan, yaitu 10.000. Maka dari itu, solusi untuk kasus K lebih besar daripada 0 dengan biaya setup, yaitu hitung S bintangnya dengan menggunakan persamaan C dikali S bintang sama dengan K plus C S bintang. Dengan K yaitu 8.000, C sama dengan 200, P 450, dan H min 90. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan penjabaran integral, didapati S bintang kecil yaitu 10.674 unit. Artinya saat biaya setup, jumlah stok optimal justru lebih dekat dengan 10.000 karena biaya untuk pemesan ulang memperhitungkan resiko kelebihan stok lebih besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Pada slide selanjutnya ini yaitu menjelaskan mengenai pendekatan sederhana untuk menghitung titik pemesanan ulang atau S ketika terdapat biaya setup K lebih dari 0 tanpa perlu perhitungan integrasi numerik yang rumit. Yaitu distribusi eksponensial ini sering digunakan untuk memodelkan permintaan produk perishable atau misalnya sepeda dalam contohnya. Kendalanya itu menghitung nilai eksak atau S yaitu titik pemesanan ulang saat K lebih dari 0 memerlukan integrasi numerik. Solusinya itu dengan pendekatan analitik sederhana untuk memperkirakan S tanpa perhitungan kompleks. Untuk distribusi eksponensialnya dengan rata-rata lambda sama dengan 1 per alfa, yaitu dengan menggunakan persamaan rumus pendekatan yang tersedia di slide, di mana S itu merupakan tingkat persediaan optimal, sudah dihitung sebelumnya, yaitu sebesar 11.856 unit, yang selanjutnya itu K, biaya setup, sebesar 8.000 US dollar, dan alfa yaitu parameter distribusi eksponensial di mana alfa sama dengan 1 per 10.000. Yang selanjutnya yaitu C yang merupakan biaya pembelian per unit yaitu sebesar 200 US dollar. Kemudian H yaitu biaya holding per unit atau biaya penyimpanan yaitu sebesar 9 minus 90 karena ada nilai salvaging. Dari hasil perhitungan kemudian dari perhitungan pendekatan titik pemesanan ulang dengan biaya setup dengan S, K, alfa, kemudian C plus H yang sudah diketahui, dihitung, disubstitusikan, dimasukkan ke dalam rumus, yaitu hasil perhitungan pendekatan S sebesar 10.650.000 unit. Dengan hasil eksak itu 10.674 unit, di mana hasil eksak atau nilai eksak itu merupakan solusi paling optimal untuk jumlah pesanan sepeda yang harus dilakukan distributor ketika terdapat biaya setup atau biaya K-nya itu lebih dari 0.
Nah, nilai ini diperoleh dari proses penghitungan integral yang sebelumnya sudah dijelaskan, kemudian menghasilkan hasil perhitungan yaitu 10.674 unit. Next. Kesimpulan dari contoh soal stochastic single period model yang sudah dijelaskan, yaitu stochastic single period model memiliki kegunaan yang cukup penting dalam mengambil keputusan dalam pemesanan yang dilakukan dalam situasi di mana permintaan tidak pasti dan produk memiliki masa simpan yang terbatas. Dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti biaya understock dan overstock. Keputusan berbasis data dapat dibuat dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian akibat kelebihan atau kekurangan stok. Selain itu, manfaat dari stochastic single period yaitu digunakan untuk memutuskan berapa banyak barang yang dijual, kapan barang yang akan dijual, dan berapa harga yang akan dipasarkan. Dengan memutuskan beberapa pertimbangan tersebut, maka keputusan pemesanan dapat ditentukan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.